Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Baik, untuk memenuhi tugas UAS yang dilaksanakan di rumah saja, saya Bahrudin Muslim Effendi dengan NIM 1942303. Mahasiswa jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mereview dua jurnal ya. Judul pertama adalah Aktivitas Produksi dalam Islam dan jurnal yang kedua adalah Teori Produksi dalam Studi Ekonomi Islam, yaitu di mata kuliah Ekonomi Islam, dan dosen pengajar adalah Ibu Fitri Eka. Oke, saya akan mereview jurnal pertama, yaitu judul Aktivitas Produksi dalam Islam, yaitu penulisnya Ahmad Mujahidin yang dipublikasikan kalau nggak salah 2 Maret 2016. Subjek penelitian dilakukan di UIN di Sultan Syarif di Riau. Langsung saja di pendahuluan ya, latar belakangnya. Ekonomi merupakan bagian vital yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapapun orangnya, dari suku manapun, dari bangsa manapun, agama apapun, tidak akan terlepas dari aspek yang satu ini ya. Bagaimana tidak, sejak manusia dilahirkan saja, ia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam dunia modern, dikenal pula ada intermediasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, semua tergantung pada tenaga kerja, sumber daya alam, ya, manajemen, dan lain sebagainya. Penulis berpendapat bahwa sepanjang sejarah manusia belum ada sistem hasil, ya, pemikiran manusia yang telah terbukti mampu menciptakan kesejahteraan absolut dan kesempurnaan. Barangkali ya, ada beberapa yang dalam sejarah yang pernah tercatat sebagai era gemilang dalam menyejahterakan manusia. Namun era tersebut tidak berlangsung lama ya. Kemudian sistem tersebut hancur ya dengan sendirinya oleh ulah pembuat ya dan pelaku yang tersebut ya. Begitu dengan sistem ekonomi yang mendominasi ya dunia saat ini. Sistem ekonomi kapitalis. Fakta di dunia modern saat ini mencerminkan bahwa sistem ini telah membuat ya kesenjangan yang begitu radikal di antara manusia ya. Gimana hampir 20% menikmati 80% hasil kekayaan yang ada di bumi ini, sedangkan 80% penduduk dunia lalu merebutkan 20 sisanya. Kekayaan tersebut di beberapa kekayaan orang menikmati berkelebihan, sementara banyak belahan dunia terdengar jeritan kelaparan dan kesakitan. Pembahasan ya. Hakikat ekonomi Islam yaitu dalam fasilitas ilmu atas sains dibagi atas 3 bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang dimaksud dengan ontologi adalah segala sesuatu yang bertalian dengan bentuk ilmu ya. Epistemologi adalah makna dari ilmu tentang seluk-beluk ilmu yang sendiri, apa kemampuan dan keterbatasannya. Dan aksiologi adalah segala guna laksana dari ilmu, yakni hal-hal yang berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Ya. Spirit Al-Quran telah menyimpan gagasan ekonomi ya dengan mempertimbangkan sunnah Rasulullah SAW, dan para ulama dan pemikir muslim telah mengembangkan ya melengkapi gagasan tersebut dengan rincian-rincian yang secara eksplisit ya dan khusus tidak menjelaskan, sehingga seperangkat aturan-aturan dan ajaran syariah melandasi teoritis seluruh kegiatan ekonomi termasuk produksi. Selanjutnya untuk langsung penutupan ya, kesimpulannya bahwasanya sesungguhnya kita tidak mendapatkan istilah produksi dalam buku-buku ekonomi karya ulama klasik ya. Akan tetapi
ketiadaan istilah ini tidak berarti ketiadaan substansi ya dan maknanya. Yang penting bahwa dalam ekonomi Islam tidak terjadi apa yang terjadi di ekonomi konvensional berupa kekeliruan dalam makna produksi dapat membatasi aktivitas produksi, sebab ekonomi Islam itu sejak awal telah menetapkan hal-hal ini ya, di mana ekonomi Islam mengakui segala bentuk hasil produksi itu tanpa mengecualikan sesuatu pun darinya. Itu dapat dibuktikan dari banyak riwayat yang menjelaskan urgensi ya semua aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh seorang muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber-sumber ya dan harta dan persiapan untuk bisa dimanfaatkan oleh pelakunya sendiri ya atau umat Islam tersendiri. Oke, baik yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin buat penjelasan ya, kalau menurut pribadi saya lumayan di jurnal ini ya, karena jurnal tersebut masih kekurangannya ya. Soalnya per poinnya masih kurang seperti permasalahan ya, tujuan penelitian dan hasil atau rekomendasinya masih kurang menurut saya. Kita lanjut di jurnal kedua. Sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas ya. Nanti pada kesimpulannya saya akan memperjelas terkait pembahasan rumusan masalahnya jurnal yang kedua. Soalnya lebih banyak, soalnya ada 152 lembar ya. Ya, langsung saja di judul kedua yaitu teori produksi dalam ekonomi Islam ya. Penulis Vita Aiza. Beliau mengambil kontrastasi bisnis Islam ya kalau salah ya. Pendahuluan latar belakang oleh Simon menyatakan bahwa persoalan utama dalam ekonomi Islam ya selain kemiskinan adalah masalah produksi ya. Produksi merupakan elemen penting dalam aktivitas ekonomi ya. Keberadaan produksi menjadi titik sentral sebagai mata rantai ekonomi Islam ya, distribusi dan konsumsi. Menurut Bakhir, kegiatan produksi menekankan pada aspek kebutuhan manusia. Ini menunjukkan bahwa untuk memudahkan manusia menjalankan aktivitas kehidupan sampai mencapai titik kesejahteraan ya. Pendapat ini didukung oleh Yusuf yang menyatakan bahwa secara eksternal perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun ya kementerian umat. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok ya yang dapat disampaikan sebagai kajian dalam penelitian ini. Adapun pokok masalah tersebut adalah bagaimana ya komparasi Muhammad Bakhir dan Muhammad Abdul Manan. Yang kedua, bagaimana urgensi pemikiran Muhammad Bakhir dan Muhammad Abdul Manan tentang teori produksi Islam dalam relevansinya dengan ekonomi Islam. Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi untuk mendeskripsikan pemikiran Muhammad Bakhir dan Muhammad Abdul Manan. Ya. Dan metode penelitian secara umum, metode ini merupakan secara ilmiah ya, secara data dengan tujuan kegunaan tertentu ya. Dan sumber data itu garis besarnya itu sumber data itu dalam penelitian ini terbagi menjadi dua ya, sumber data primer dan sumber data sekunder ya. Data primer itu merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari subjek penelitian ya. Pembahasan ya. Produksi ekonomi Islam produksi ekonomi Islam itu mengajarkan umatnya untuk bekerja, berusaha serta mengikuti sunatullah. Seluruh kegiatan ekonomi pada akhirnya menunjukkan memakmurkan masyarakat dalam konteks pemerintah ya. Memproduksi suatu barang misalnya harus diyakini mengandung nilai maslahat ya. Hal tersebut diamati pada Quran surat Hud ayat 73 yang artinya buatlah baterai itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu, dan janganlah kamu berbicara tentang aku ya, tentang orang-orang yang zalim. Itu sesungguhnya mereka itu tergolong akan tenggelam gitu. Quran surat Hud ayat 37. Berikutnya, tujuan produksi, esensi produksi pada hakikat ya berdiri di atas tujuan yang hendak dicapai pada proses produksi seorang produsen, berupaya untuk mengoptimalkan faktor produksi menghasilkan output ya,
baik barang maupun jasa. Guna memenuhi kebutuhan manusia, tujuan produksi secara umum adalah memperoleh laba, ya. Dan prinsip produksi itu yaitu prinsip yang mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Quran telah mengatakan landasan sangat kuat terhadap produksi seperti Quran surat Al-Qasas ayat 73. Kesimpulan ya, bahwasanya berdasarkan rumusan masalah dan analisis penulis, maka pendapat yang ditarik yang pertama ya, itu proses produksi Muhammad Baqir dan Muhammad Abdul itu memiliki dua sisi kecenderungan, yakni persamaan dan perbedaan ya. Persamaan tuh konsep produksi itu sadar dan manan itu mencakup dua aspek, yaitu produksi merupakan penambahan ya utilitas ya atas barang dan jasa guna kebutuhan manusia, dan tujuan utama dalam aktivitas produksi adalah maslahat ya. Adapun perbedaannya terletak pada rumusan faktor-faktor produksi dan prinsip produksi. Faktor produksi menurut Muhammad Sadar itu terbagi atas dua faktor, yakni faktor produksi asli atau alam atau produksi turunan ya, atau modal dan tenaga kerja. Sedangkan Manan itu menganggap semua faktor produksi adalah penting ya, meliputi tanah, modal dan tenaga kerja dan organisasi. Selanjutnya prinsip produksi menurut Sadar adalah keadilan merupakan presentasi ya, itu dari aspek proyektif ya, aktivitas produksi ya. Sedangkan Manan adalah kesejahteraan ekonomi ya. Selanjutnya itu urgensi ya, atau konsep produksi aspek Muhammad Baqir dan Muhammad Abdul Manan adalah kesejahteraan ekonomi ya, yang merupakan manifestasi ya dari prinsip keadilan. Faktor kesejahteraan ya menurut Manan itu meliputi dua aspek, yaitu aspek objektif dan aspek subjektif dan aspek objektif ya. Iya itu. Aspek objektif tercermin pada monetary ya, receipt, atau aspek subjektif itu menekankan adanya nilai syariat yang mengiringi ya dalam aktivitas produksi, mencakup nilai moral dan spiritual, nilai sosial ya, nilai politik dan nilai ekonomi. Sedangkan prinsip keadilan perspektif Sadar itu berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam ya, di mana setiap pelaku ekonomi itu memiliki hak atau akses ya yang sama dengan sumber daya alam. Dengan demikian prinsip ekonomi produksi ekonomi itu sangat relevan dengan konsep ekonomi Islam ya, yang menunjang tinggi lah intinya ya, nilai keadilan ya, dengan tidak mengesampingkan pihak-pihak tertentu dalam mencapai kesejahteraan ya ekonomi ya. Oke, itu dapat saya sampaikan ya, mereview dua jurnal. Pada intinya kedua jurnal tersebut ya itu bertujuan untuk memudahkan manusia menjalankan aktivitas kehidupan sampai menitik-titik ya kesejahteraan umat. Biarpun pada jurnal pertama tuh kurang lengkap menurut saya ya, karena banyak kekurangan tapi pada intinya kedua jurnal itu membahasnya sama ya, tidak ada perbedaan antara, mungkin cuma perbedaan di salah satu kalau dibilangnya penelitian aja, tapi intinya sama. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.